Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman dan sahabat semua, tema kajian kita pada kali ini ialah tentang pengembangan sumber daya pendidik. Pengembangan sumber daya pendidik memiliki arti penting ialah dalam rangka untuk apa? Meningkatkan lebih besar, kemudian menjadi lebih baik, tentu menjadi lebih berkualitas. Siapa yang lebih baik, lebih besar, dan lebih berkualitas? Ialah para pendidik. Adanya pengembangan sumber daya manusia diorientasikan untuk menguasai pengetahuan, kemudian menguasai keterampilan, keahlian, serta wawasan di bidangnya masing-masing. Kemudian yang paling penting ialah pengembangan sumber daya manusia itu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan. Semua sendi-sendi kehidupan ini selalu menghadapi perubahan-perubahan, dan hanya orang yang membekali diri dengan persiapan untuk menghadapi perubahan yang itu akan menjadi bertahan. Kemudian tujuan daripada pengembangan sumber daya pendidik itu sendiri ialah untuk personal growth, bertumbuhnya personal. Kemudian indirect compensation, secara tidak langsung kompensasi yang tidak secara langsung, kompensasi yang tidak saja berdampak secara finansial, tapi memiliki impact yang banyak. Kemudian quality atau kualitas, baik kualitas personal. Dengan banyaknya kualitas personal, maka tentu akan meningkatkan kualitas daripada organisasi atau lembaga pendidikan. Kemudian produktivitas, supaya dengan adanya pengembangan sumber daya pendidik ini diharapkan produktivitasnya juga meningkat. Pengembangan sumber daya manusia itu sendiri ialah mencakup daripada pengembangan karir, di mana pengembangan karir itu adalah untuk memberikan kelangsungan. Kelangsungan apa? Kelangsungan daripada tentu profesinya, jenjang karirnya, kemudian kedudukan. Yang tidak kalah penting adalah arti atau kebermanaan daripada karir mereka, karir para pendidik. Nah, pengembangan karir itu sendiri bisa melalui jalur diklat dan non-diklat. Misalnya jalur diklat melalui job training, kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah ditentukan, terprogram dan semacamnya. Kemudian jalur non-diklat bisa berupa pengembangan sumber daya pendidik, juga bisa melalui proses pendidikan, kemudian pelatihan, juga pembelajaran. Nah, dalam merancang program daripada pengembangan sumber daya pendidik ini tentu berupa program pelatihan. Program pelatihan itu dibuat berdasarkan tentu atas pertimbangan kebutuhan. Pelatihan apa yang paling dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya pendidik? Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya apakah guru atau tenaga kependidikan lain? Kemudian menetapkan isi pada dalam proses selama pelatihan itu, kontennya apa saja, apa yang perlu dilatihkan. Kemudian prinsip belajar juga supaya apa? Supaya efektif. Tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip. Kemudian
melaksanakan. Sudah dirancang, sudah diprogram, sudah direncanakan, tentu dilaksanakan. Kemudian dievaluasi, dinilai bagaimana proses pelatihan itu, apakah sudah efektif atau belum. Adapun prinsip-prinsip dalam merancang program, prinsip pelatihan itu untuk semua. Jadi baik itu menyangkut personil struktural, ya, pejabat strukturalnya, kemudian fungsional, tentu di sini fungsional dalam konteks pendidikan adalah fungsional guru. Kemudian termasuk juga tenaga-tenaga teknis. Ini juga perlu mendapatkan pelatihan. Kemudian prinsip perubahan. Perubahan apa? Ialah perubahan tingkah laku. Tentu orang setelah melalui proses pelatihan, proses pendidikan, diklat dan lain sebagainya, tentu diharapkan ada perubahan tingkah laku. Jangan sampai katakanlah dilatih atau tidak dilatih, belajar tidak belajar, tidak ada perubahan tingkah laku, tidak ada kemajuan, sama saja. Kemudian meningkatnya kontribusi. Setelah dia melalui pelatihan, tentu orientasinya adalah kontribusinya meningkat. Jadi ada andil. Jangan ada atau tidak ada pelatihan, tidak memberikan kontribusi. Sudah dilatih kemudian tidak bisa memberikan kontribusi. Kemudian diarahkan supaya bisa mendidik, kemudian juga melatih. Ya, setelah dilakukan proses pendidikan dan pelatihan, tentu diharapkan yang bersangkutan kemudian bisa mendidik dan melatih yang lain. Sesuaikan dengan kategori. Apakah tingkat tertentu, ya, tingkat dasar, tingkat menengah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya ialah tentang pembinaan dan pengembangan daripada sumber daya pendidik itu sendiri. Tentu dalam melakukan proses pembinaan dan pengembangan sumber daya pendidik itu didasarkan kepada diantaranya Undang-Undang 14 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Yaitu yang dibina adalah meliputi profesi dan karir. Profesi sebagai guru, profesi sebagai dosen, kemudian ada jenjang karir di dalamnya. Melalui apa? Melalui jabatan fungsional, diberikan penugasan-penugasan, kemudian pangkat dan promosi. Nah, ini penting. Jadi dalam rangka peningkatan daripada kualitas sumber daya pendidik itu adalah perlu diberikan penugasan-penugasan, juga ada kenaikan pangkat secara berkala ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka diberikan pembinaan dan pengembangan berupa kenaikan pangkat. Juga perlu ada promosi, ya, promosi jabatan dan lain sebagainya. Ini penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan. Kemudian yang tidak kalah penting ialah dalam rangka pembinaan dan pengembangan itu untuk meningkatkan kompetensi apa saja? Kompetensi pedagogi. Sebagai seorang pendidik, ya. Kemudian
kompetensi kepribadian, personalitinya ini perlu ditingkatkan, memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini tentu seorang pendidik itu harus berinteraksi di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang pendidik. Kemudian kompetensi profesional. Ya. Tentu dalam hal ini adalah sebagai seorang profesional, seorang pendidik atau tenaga kependidikan, baik itu di tingkat sekolah dasar dan menengah sebagai seorang guru, kemudian di tingkat pendidikan tinggi sebagai seorang dosen. Itulah teman dan sahabat semua, kajian kita tentang pengembangan sumber daya pendidik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualifikasi, ya, di mana pengembangan sumber daya pendidik ini tentu diorientasikan dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Hanya orang yang bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan inilah yang akan bertahan. Bila konten ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Bila ada tanggapan, pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.